Halo semua, selamat datang di alur cerita film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Jarhead The CG yang dirilis pada tahun 2016. Dibintangi oleh Scott Adkins, Sasha Jackson, Charlie Weber, dan masih banyak lagi aktor terkenal lainnya. Menceritakan pasukan marinir Amerika yang harus bertahan dari serangan sekelompok teroris di wilayah Timur Tengah. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan pelatihan marinir Amerika Serikat. Kita diperkenalkan dengan aktor utama yang bernama Kopral Evan Albrecht. Setelah menjalani berbagai latihan singkatnya, Kopral Evan dinyatakan menjadi salah satu marinir yang akan ditempatkan di dubes Amerika yang terletak di Timur Tengah. Di sana nampak jika teman-teman Evan disambut bahagia oleh keluarga dan kekasihnya, sedang ia sendiri tanpa siapapun yang menyambutnya. Hal itu terjadi karena Evan sedari kecil sudah kehilangan orang tuanya dan keluarganya. Setelah keberangkatan Evan menuju ke Timur Tengah, ia dijemput oleh seorang marinir Amerika yang bernama Kopral Hansen, dan mereka kemudian menuju ke dubes Amerika Serikat. Setibanya di sana nampak banyak sekali orang-orang yang sedang berdemo menolak kehadiran warga Amerika di negara mereka. Evan melihat seorang yang terlihat mencurigakan ikut dalam demonstran tersebut. Kemudian kita diperkenalkan dengan ketua badan keamanan setempat yang bernama Muhammad. Setibanya di sana, Evan lalu diperkenalkan dengan beberapa marinir Amerika yang juga memiliki tugas yang sama. Ia bernama Sun Sin, September, Sky, dan yang terakhir adalah Lopez. Hansen juga membawa Evan menemui ketua marinir yang berpangkat sersan. Ia bernama Sersan Guni Raines. Setelah bertemu dengan Sersan Guni, Evan mengatakan jika ia menginginkan zona tempur sebagai pengabdiannya kepada negara. Namun Sersan Guni hanya tertawa dan mengatakan jika tugas mereka di sini bukan seperti yang Evan pikirkan. Berlanjut, Hansen membawa Evan menemui Pak Dubes di ruangannya. Namun sebelum itu ia diperkenalkan dengan kepala keamanan yang bernama Agen Cross, kemudian agen keamanan digital yang bernama Olivia, dan sosok centil yang bertugas menjadi dokumenter yang bernama Lauren. Setibanya di ruangan utama, Evan kemudian diperkenalkan dengan Pak Dubes yang bernama Cahil, lalu seorang wanita cantik yang bernama Rasmi yang menjabat sebagai staf Dubes. Seriously, man? Come on. Singkat cerita, Evan yang sudah tinggal beberapa hari mulai menikmati tugasnya sebagai marinir yang menjaga keamanan di kantor Duta Besar Amerika Serikat. Scene kemudian berpindah di suatu hari di mana para marinir tengah berada di atap gedung. Di sana Evan mengamati pria misterius yang pernah ia lihat sebelumnya. Pria tersebut terlihat sedang membawa kamera yang sepertinya sedang memata-matai kantor kedutaan. Namun Lopez mengatakan kepada Evan jika orang-orang tersebut telah biasa membawa kamera untuk meliput di acara TV mereka. Di malam harinya, Evan yang masih penasaran dengan pria misterius itu kembali membuka laptopnya untuk mencari informasi yang bisa dijadikan petunjuk. Evan kemudian mulai curiga karena ternyata mereka bukan kru TV maupun wartawan lokal. Selain itu, tidak ada siaran yang berada di depan gedung seperti yang dikatakan Lopez sebelumnya. Evan tak sengaja melihat wajah pria misterius yang ternyata bernama Khalid Al-Asiri. Dengan segera Evan mengumpulkan data tentang Khalid dan memberikannya kepada Pak Dubes Cahil tanpa memberitahu Sersan Guni sebelumnya. Namun Pak Dubes yang merasa jika prasangka Evan berlebihan justru mendapatkan respon yang kurang baik darinya. Keesokan harinya, Lopez mengajak Evan berkeliling kota untuk menenangkan pikirannya. Di sana Lopez memilih sebuah souvenir dan masuk ke dalam toko. Evan yang sendirian di luar tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang yang bertopeng hitam.
Usut punya usut dalam penculikan ini adalah Sersan Guni yang berniat memberikan Evan pelajaran lantaran ia berbuat seenaknya dengan melapor ke Dubes Cahil, yang kemudian membuat Sersan Guni mendapatkan teguran darinya. Dari sini Sersan Guni mulai bertindak tegas dan mengancam Evan untuk tidak berbuat macam-macam dan jangan sampai melanggar peraturan lagi. Scene kemudian berpindah di malam harinya di mana para marinir dan agen lainnya sedang menikmati pesta di sebuah bar. Di sana Olivia mendatangi Evan yang masih nampak stres memikirkan pria misterius yang bernama Khalid Al-Asiri. Olivia lalu menunjukkan sebuah foto dari ponselnya dan menanyakan apakah orang ini yang sempat dilihat oleh Evan. Setelah dilihat dengan jeli, Evan membenarkan pernyataan Olivia. Usut punya usut, pria yang bernama Khalid Al-Asiri ini adalah pemimpin pasukan militan dan otak pengeboman di sebuah kejadian sebelumnya, karena diketahui jika Khalid ini memiliki hubungan dekat dengan ISIS. Namun Khalid yang telah dinyatakan meninggal setelah ditembak oleh marinir dalam aksi penyergapan anti-teroris. Dari situlah Evan paham jika Pak Dubes dan Sersan Guni tidak percaya dengan apa yang sudah ia katakan. Keesokan paginya, sip tugas Evan bertugas menjadi monitoring gerbang depan dan pintu masuk. Tak lama kemudian, agen Cross kepala keamanan datang bersama dengan pria asing yang akan bertemu dengan Dubes Cahil. Evan sedikit curiga, namun ia tidak bisa melarang karena agen Cross adalah atasannya. Tak lama kemudian, Evan dan Lopez melihat melalui CCTV monitor jika dari arah depan banyak sekali orang-orang yang sedang berunjuk rasa. Di sana Evan memerintahkan agen keamanan lokal untuk mengamankan aksi tersebut. Setelah diperhatikan, Evan melihat Khalid yang juga membawa sebuah mobil van putih yang diduga adalah sebuah bom. Evan segera berlari dan meneriaki Muhammad serta agen keamanan lokal jika keributan tersebut hanya sebuah pancingan. Dan tak lama kemudian sebuah ledakan pun terjadi saat mobil van putih memaksa untuk memasuki gerbang depan kantor Dubes. Setelah ledakan terjadi, rupanya Khalid dan anak buahnya sudah bersiap dan mulai menyerbu para agen keamanan lokal. Evan lalu melaporkan kejadian ini kepada Sersan Guni dan para marinir lainnya sehingga mereka pun segera mempersiapkan diri. So this shit is real. It's real, alright. Di dalam kantor sendiri, Dubes Cahil dan agen lainnya sibuk mengumpulkan berkas penting untuk dibakar karena akan sangat berbahaya jika sampai jatuh ke tangan musuh. Selain itu, Evan dan para marinir yang sudah bersiap dengan senjata mereka mencoba menahan para militan di pintu gerbang utama. Setelah baku tembak yang berlangsung sengit, militan yang diunggulkan dengan jumlah dan senjata mereka lebih banyak berhasil menghabisi beberapa agen termasuk kepala keamanan agen Cross. Di sana Evan juga tersudut setelah temannya Sky yang tertembak tak bisa diselamatkan lagi. Para militan yang tidak mendapatkan perlawanan berhasil memasuki kantor Dubes dan mencoba meledakkan pintu masuk dengan sebuah bom waktu. Di dalam kantor sendiri terjadi baku tembak di mana Evan yang sudah terkepung tak bisa berbuat banyak. Untungnya Sersan Guni dan Stamber datang berhasil menghabisi militan yang mengepung Evan. Dari kejadian ini barulah Sersan Guni mempercayai Evan dan apa yang telah ia katakan sebelumnya. Di lain sisi, Dubes Cahil dan Olive masih disibukkan dengan membakar seluruh arsip dokumen yang dinilai penting. Setelah melenyapkan seluruh arsip rahasia tersebut, Dubes Cahil dan Olive dibawa untuk ke tempat yang aman dengan dikawal oleh para marinir. Scene kemudian berpindah ke sebuah markas besar Korps Marinir Amerika Serikat yang lokasinya tak jauh dari kantor Kedutaan Besar Amerika. Kita kemudian diperkenalkan dengan pemimpin marinir yang bernama Mayor Lincoln dan Mayor 2 Jay Moses. Mereka akan segera bergerak dan mengirimkan pasukan sebagai reaksi cepat yang akan dipimpin oleh Mayor Lincoln secara langsung. Kembali ke kantor Dubes Amerika Serikat di mana Kapten Guni dan marinir lainnya tengah menjaga Dubes Cahil di sebuah ruangan perlindungan. Nampak juga pria asing yang sebelumnya masuk bersama dengan agen Cross. Ternyata setelah didalami, orang tersebut bernama Jamal Al-Asiri, saudara atau kakak dari Khalid Al-Asiri. Maksud kedatangannya ke sini adalah meminta perlindungan kepada marinir Amerika Serikat di mana dalam tugasnya sebagai intelijen dan mata-mata yang berpihak kepada Amerika diketahui oleh adiknya sendiri. Ia dianggap pengkhianat
pengkhianat dan pasti akan dibunuh oleh Khalid. Dubes jahil yang sedari tadi memikirkan sesuatu mulai mengatakan jika ada sebuah handphone di dalam brankas tertinggal di ruangannya. Handphone tersebut sangat dicari oleh Khalid, di mana selama ini digunakan sebagai alat komunikasi dengan para teroris ISIS. Sersan Guni yang berada di atas gedung melihat bantuan datang, di mana Muhammad yang sebelumnya melarikan diri berhasil meminta bantuan kepada tim keamanan lokal, sehingga hal ini membuat marinir dan agen lainnya sedikit bisa bernafas lega. Akan tetapi tak berselang lama bantuan yang berpihak pada musuh juga datang dan mulai menyerbu para agen keamanan lokal. Bahkan dalam insiden ini Muhammad tertembak dan meninggal dunia. Di lain sisi, Olivia dan para marinir yang menjaganya berhasil mengambil isi brankas dan berusaha kembali ke ruangan perlindungan. Sedangkan dari atas gedung, Sersan Guni berusaha untuk membackup mereka dengan snipernya. Namun sayangnya perjuangan Sersan Gani berhenti setelah Khalid menembakkan RPG ke arahnya. Tewasnya Sersan Guni membuat seluruh marinir termasuk dubes jahil semakin tak karuan. Di sana Evan menghubungi Mayor Lincoln yang sedang terbang menuju ke kantor dubes dan melaporkan jika Sersan Guni sudah tewas akibat ledakan RPG. Di lain sisi kita diperlihatkan Olivia yang sedang membakar seluruh isi brankas yang ternyata adalah uang tunai. Di sana Evan yang mengetahuinya kemudian menemukan jawaban jika sebenarnya dubes jahil menggunakan uang ini untuk membuat perdamaian dengan warga lokal. Selain itu, Olivia juga mengaku jika dirinya yang telah membayar Jamal untuk membeli informasi mengenai Khalid dan pasukannya. Rencana kemudian berubah ketika Stanford menghubungi Evan dan mengatakan jika mereka akan keluar dari kantor dubes melalui pintu darurat dan meminta penjemputan dari Mayor Lincoln di sebuah lokasi. Namun pergerakan mereka diketahui oleh para militan dan baku tembak pun kembali terjadi. Setelah dubes jahil dan lainnya telah memasuki mobil, Evan dan para marinir lainnya sibuk menahan Khalid dan pasukannya yang terus menyerang. Namun sayangnya Stanford yang lengah berhasil ditembak oleh Khalid dan membuatnya tewas. Setelah berhasil keluar melalui pintu gerbang belakang, Evan dan marinir lainnya membawa dubes jahil ke sebuah tempat untuk berlindung. Namun Khalid dan pasukannya yang terus menyerang tak peduli walaupun di situ banyak warga lokal dan pertempuran pun kembali terjadi. Setelah baku tembak yang cukup sengit, Evan dan para marinir lainnya terpojok setelah melihat Khalid kembali memanggil pasukannya. Evan kemudian memiliki ide untuk bersembunyi di sebuah ruangan bawah tanah, sedangkan Jamal diperintahkan untuk membawa tabung gas yang akan mereka ledakkan ketika terpojok nanti. Pasukan Khalid yang melihat para marinir terdesak terus bergerak untuk mengincar dubes jahil. Terjadi baku tembak yang sangat sengit di mana Lopez tumbang dan digantikan oleh Jamal. Khalid dan pasukannya tak sadar jika mereka tengah masuk ke dalam perangkap. Evan yang melihat momentum segera menembak tabung gas dan kemudian meledakkan Khalid serta pasukannya. Bersamaan dengan itu juga Mayor Lincoln dan pasukannya datang dan menjemput dubes jahil dan pasukan marinir lainnya. Sebelum film berakhir, Evan yang menjadi sorotan atas keberhasilan tim marinir menghalau serangan para militan, mendapatkan pujian dan dipromosikan menjadi seorang sersan di mana dalam tugasnya nanti ia akan menggantikan Sersan Guni yang telah tewas dalam pertempuran. Dan kemudian film ini pun selesai.